warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Ta'lim Ukhuwah Islamiyah, kita bersyukur berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menghadang rahmat Allah. Tentunya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicurahkan sebanyak-banyaknya di tempat yang mulia ini. Bagaimana tidak, di pagi hari kita sudah pikirannya bukan dunia saja, tapi untuk mengambil keberkahan. Ya napa nggih, Pak? Silahkan kita cari duit. Kita doakan mudah-mudahan sugih semuanya. Silahkan pikiran pekerjaan, gawean, nyambut gawe, mudah-mudahan lancar nggih. Tapi kan ada yang lebih penting, yaitu persiapan kita akan pindah ke alam akhirat. Orang berpikir akan nanti masa tua, nanti nggak bisa kerja, ya napa nggih? Akhirnya mikir-mikir, punya investasi. Ya kalau punya, kalau nggak punya, akhirnya depresi, nganggap dirinya nanti akan payah. Padahal ada sesuatu yang harus dipikirkan setelah akhirat. Ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya memikirkan itu pasti. Karena tidak akan ada motivasi, dorongan dari hati orang ingin semangat untuk ngaji, untuk mendapatkan ilmu semacam ini. Ini ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Tentunya kalau sudah memikirkan sesuatu yang tinggi, ilmu akhirat itu ilmu yang tinggi, agama Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau yang kita kejar atas, tentunya bawahnya akan dapat. Jangan kemudian dipikirkan akhirat, dunia sendiri akhirat. Islam itu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin berarti mencakup semuanya. Islam kalau kita dalami bukan urusan akhirat saja, semuanya. Tapi kalau urusan dunia nggak bisa untuk mendapatkan akhiratnya. Oleh karena itu, perhatikan satu persatu daripada kajian-kajian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diparingi istiqomah, mendapatkan satu persatu daripada ayat, daripada hadis, daripada pesan-pesan agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan ngaji itu apa, Pak? Diwaca siji-siji. Ya. Al-Qur'an itu diminta oleh orang-orang dulu kepada Nabi supaya jumlah wahidah, karena umat Bani Israel itu dulu mendapatkan Taurat melalui Nabi Musa, itu jumlah wahidah, satu kitab langsung. Lah Al-Quran tidak, tetapi berangsur. Ya, berangsur. Dari mana? Min sama'id dunya, dari langit dunia ini. Memang langit ada berapa? Ada 7 langit. Yang pertama ini kita lihat, ini langit pertama nih, Pak. Di atas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atasnya baru ada Lauhul Mahfuz.
Dari Lauhul Mahfuz ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat-ayatnya, ayat-ayat Quran, tanda-tandanya Quran. Kalau Quran itu kalamullah, Pak. Bila harfin wala sautin, tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Tidak ada yang bisa menangkap kalam Allah kecuali orang-orang yang istimewa seperti Nabi Musa, seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih hebat lagi, menangkap zatnya Allah. Zatnya Allah hijabnya lebih banyak lagi. Menangkap kalam Allah saja Nabi Musa suruh terakat 30 hari berpuasa. Namun ketika hari 30 Nabi Musa siwak di siang hari. Makanya makruh, Pak. Tapi tindakan Nabi Musa itu hasanah, baik. Kenapa? Karena ingin menghilangkan bau mulut. Orang menghilangkan bau mulut bagus atau bagus, Pak? Bagus. Jangan sampai mulut kita ini bau. Ya. Karena akan buat lewatnya kata-kata suci daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita membaca Quran, mau melewatkan huruf-huruf kata-kata suci dari mulut ini. Bicara sama manusia saja, kita hargai manusia. Sehingga mulut kita jangan kotor. Sehingga ketika kita gosok gigi, ingin menghargai manusia, siapapun. Walaupun dia itu bukan orang muslim. Karena kita ini harus menghargai orang. Kita ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita manusia, wa qulu linnasi husna, berkatalah yang baik. Sampai diingatkan kalau kamu orang beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik atau diam. Kepada siapa? Semuanya. Apalagi kepada orang yang dekat dengan kita. Apalagi orang yang mulia di hadapan kita. Mereka adalah guru-guru kita, mereka adalah orang tua kita. Hati-hati. Di antaranya selain kata-kata yang kita keluarkan, mulutnya kita jangan sampai bau. Gosok gigi, Pak. Mau bertemu dengan Allah, mau sholat, mau di hadapan Allah, ini salah satu yang ditekankan, yaitu indah waktu mau sholat. Ya, Pak. Terutama lagi bangun tidur, ya Allah. Jangan sampai wis mau sholat, bangun tidur nggak gosok gigi, double-double ya. Akhirnya waktu sholat subuh, jarak 3 soft sampai itu baunya. Ya, kayak sarapan bangkai tikus. Dan yang ketiga, ketika mulut ini bau karena sesuatu, karena diem lama, seperti puasa diem lama, atau karena makan jengkol, pete, ini sangat disunahkan. Dan ini ketika kita berinteraksi sama manusia, apalagi ketika mau sholat, mau baca Quran, ini disunahkan gosok gigi, bersih, dipastikan mulut kita bersih. Dan juga mulut kita kalau kita jaga aturan Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga gigi kita. Jadi jangan disalahkan kecuali diri kita, kenapa kok gigi ambrol? Ya, Pak. Diri kita, Pak. Tidak bisa menjaga gigi sampai kemudian giginya kita. Padahal Islam sudah mengajarkan supaya kita memperhatikan gigi kita. Tapi kalau sudah terlanjur, sudah, Pak, terima, Pak. Ini memang hukuman. Kalau nggak mau sabar dengan hukum, aturan, maka sabarlah dengan hukuman. Ini kita merasakan hukuman di dunia. Jangan sampai hukuman nanti akhirat lebih dahsyat lagi. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Pasti kami akan cicipi mereka azab yang kecil karena hukum dilanggar, kasih hukuman di dunia ini. Dunal adzabil akbar, jangan sampai kena azab yang akbar, yaitu neraka. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Tapi kadang, Pak, ya Allah, memang gablek, Pak.
hati ini keras, mudah-mudahan kita dilembutkan, Pak. Makanya perlu baca Quran. Nek baca Quran ke pelan-pelan makanya. Waratil Qur'ana tartila, baca Quran pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anteng aja, Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bacain pelan. Kok kurang ngerti artinya? Bukan, kan ada terjemahan. Tapi kalau ada gharib bukan tajwid. Gharib dalam ilmu Quran adalah kata yang kita tidak paham. Maka jangan diteruskan. Tanya ahli dzikri, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Asra bi abdihi lailan, sedikit daripada malam. Minal masjidil harami, dari masjidil haram. Ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Di situ subur, ada buah-buah yang tidak terdapat di tempat-tempatnya lain. Ada yang mengatakan keberkahan karena di situ adalah tempatnya orang-orang soleh, para anbiya, dan keberkahan sampai sekarang. Nur itu sampai di hati mereka, biar menyaksikan dunia betapa hebatnya itu nur di hati mereka. Sekalipun dibombardir, melihat istrinya, melihat anaknya, melihat orang tuanya habis, mereka tetap aja berada di tempat. Dan mereka tidak bergeser sedikit pun imannya, melainkan malah bertambah dan maju terus menghadapi mereka. Hebat. Kembali kepada ayat ini. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesar kami kepada Nabi Muhammad SAW. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar ucapan dohir ataupun dari hati, apa yang kita lakukan dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dari luarnya maupun dari hatinya Nabi, yang dikatakan, yang diperbuat Nabi dohir maupun di dalam hati Nabi, Allah tahu. Sami'ul basir, innahu was-sami'ul basir, dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan. Ada kejadian apa kok sampai Nabi Muhammad diangkat setinggi-tingginya, sampai dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah, mendengar Allah, kalamnya Allah. Ini berarti hatinya Nabi ada sesuatu yang dahsyat, amalan yang dahsyat, ganjarannya dahsyat, kejahatan yang dahsyat, balasannya dahsyat. Kain neraka jahanam itu litaghina ma'aba, labithina fiha ahqaba, la yadhukuna fiha barda wala syaraba. Jahanam litaghina, orang-orang yang melampaui batas, kafir, jahatnya luar biasa. Kalau jahat sama manusia sudah luar biasa, apalagi jahat sama Allah, memfitnah sama orang saja jahat, apalagi yang difitnah Allah. Allah satu dikatakan punya anak, ya Pak, dituduh Allah punya anak, punya istri, gimana ini? Fitnah. Ayatnya mana? Kitabnya mana? Nabi mana yang ngomong begitu? Ayo sini. Ternyata menduga-duga suatu pendugaan, fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah kepada Allah itu dikatakan syirik, tafsirnya itu syirik, memfitnah kepada Allah. Asyaddu minal qatl,
lebih dahsyat daripada pembunuhan. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik ini adalah kezaliman yang dahsyat, sehingga kalau neraka jahanam tempatnya yang pantas buat mereka. Bahkan kalau lihat dahsyatnya neraka jahanam belum apa-apa. Itu sama Allah Subhanahu wa taala sudah diminimalisir. Ya, Pak. Sudah diminimalisir. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Ini kembali kepada baca Quran pelan-pelan. Kalau sudah baca Quran, dikaji semacam ini, ya Pak, tentang ayat-ayat, maka hati kita yang keras ini akan kemudian lunak, Pak. Ini tombol hati, Pak. Cuma maaf, kita baca Quran, huruf yang kita baca. Ya nggak apa-apa, ada pahalanya. Satu huruf itu 10, Pak. Likulli hasanah bi asyri amsaliyah, bukan alif lam harf, tapi alif harf, lam harfun, wa mim harfun. Sehingga alif lam mim ada 3 huruf. 3 huruf berarti 3 kebaikan. Sementara umat ini diganjar 1 kebaikannya dilipat gandakan 10. Berarti alif lam mim 30 kebaikan. Dan itu bagi orang yang tidak punya wudu. Kalau punya wudu dilipat gandakan lagi, yaitu 25 kebaikan. 25 kebaikan kalau dia punya wudu. Dan apabila dibaca di luar sholat, kalau dibacanya di dalam sholat, berlipat lagi menjadi 100, Pak. Kalau sholatnya berdiri, kalau sholatnya duduk 50. Memang sholat duduk boleh? Boleh. Yang wajib berdiri itu sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh duduk, Pak, cuma pahalanya separuh. Ya, dengan kalau kerja dapat 100.000, tapi kalau nggak sempurna dapat 50, milih mana, Pak? Kalau sempurna dapat 1 juta, kalau kurang sempurna dapat 500, milih mana, Pak? Milih yang sempurna. Apalagi cuma berdiri begitu, mendingan berdiri. Cuma tetap ada pahalanya. Dan lebih banyak pahalanya daripada membaca Quran di luar. Barangkali ibu-ibu ya, malam-malam, Pak ya, malam-malam kok mau berdiri sholat kok isi katisan atau apa, karena dari kamar mandi sekalian wudhu. Ya Pak, dari kamar mandi itu sekalian wudhu, kemudian gelas sejadah, walaupun samping suaminya bos Bu ya, sampingnya istri, asal nggak kejawel bae wes. Sholat di situ sah, nggak usah berdiri di kasur, mama menghadap kiblat asal lah. Tapi agak jauh sedikit dari suami, khawatir ketendang nanti. Sah, Pak. Cuma pahalanya separuh. Tapi kalau berdiri 100. Oke, Pak. Berdiri sempurna. Dan itu kalau nggak paham apa yang dibaca, kalau dikaji, buka tafsir, ngerti artinya, walaupun belum sampai, karena ayat itu pemahamannya nggak ada ujungnya, karena kalam Allah. Kalau lautan jadi tintanya, ya, kemudian pohon-pohon dijadikan penanya untuk menulis kalam Allah, tidak akan cukup. Bahkan kalau ditambah ulang lagi masih kurang cukup kalam Allah. Cuma ini kan ayatnya. Kalau belajar tauhid, kalam Allah itu berkaitan dengan wajibat, membicarakan wajibat, membicarakan mustahilat, membicarakan jaizat, membicarakan wajibat. Istilah tauhid adalah wajib adalah zat Allah, sifat Allah, dan asma Allah. Berkaitan dengan mustahilnya berarti lawannya dari wajibat. Mustahil berarti syirik, sekutunya, anaknya, ya, apapun yang berkaitan yang dituhan-tuhankan mustahil. Dan hal-hal yang kurang pada Allah, Allah tidak melihat, Allah nggak mendengar, itu Allah sudah membicarakan di Quran. Dan yang ketiga, Allah berbicara jaizat, makhluk-makhluknya yang Allah Ta'ala ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sudah. Tapi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitannya adalah dalalah. Ya, adalah dalalah, menunjukkan. Jadi jangan kemudian yang kita baca itu apa? Ya, dalalah.
yang berkaitan dengan kalam Allah, makanya dikatakan ayat. Seperti kita melihat alam langit bumi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa il jibali kaifa nusibat wa il ardi kaifa sutihat. Apakah kamu nggak melihat itu unta bagaimana diciptakan? Lihat, ini ayat Allah. Ayat kauniyah tapi itu ya. Tanda zatnya Allah. Kalau Quran tanda kalamnya Allah. Zat Allah nggak bisa dilihat, tapi ayat kauniyah bisa kita lihat. Masa nggak bisa melihat? Kalau kita melihat kendaraan hebat, berarti kan penciptanya hebat. Iya Pak. Saya gawe sopo cipta. Gawean mana nih? Jepang atau Eropa ini? Kendaraan kok istimewa bener ini. Teknologinya hebat ini. Kagum kita. Kita sering terkagum-kagum terhadap bikinan manusia. Kenapa nggak mau melihat? Ya, lihat langit sama banaha. Allah Ta'ala bangun. Rafa'asan kaha fasawaha. Diangkat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala setinggi-tinggi fasawaha. Rafa'asan kaha fasawaha. Wa aghtasha lailaha. Kalau malam ditutupi dengan kegelapan sampai kita nggak melihat langit, yang kelihatan bintang-bintang. Wa akhraja duhaha. Kalau siang ditampakkan duhanya, tafsirnya adalah matahari. Itu Pak. Tapi kita pagi-pagi seharusnya kita lihat keindahan alam, saya ditelok malah gawean manusia. Omah kaya apik temen, saya gawe sopo. Akhirnya melarat terus kita, Pak. Hati kita melarat terus. Padahal sugih. Rumah kita sudah bagus, melihat bangunan, lihat motor, lihat mobil. Nabi Muhammad SAW kalau lihat bangunan, terpaling Pak. Ada sahabat Nabi, kenapa Nabi Muhammad berpaling? Lihat bangunan ini kemudian berpaling. Langsung dirobohkan Pak. Wani kaya kuwi ora kita. Nabi enggak melihat. Nabi dengan Al-Qur'annya, Nabi dengan ayat-ayat Allahnya melihat ciptaan Allah, biar tambah khusyuk. Biar takut. Kalian wahai manusia kok berani sama Allah? A'antum asyaddu khalqan anis sama banaha. Kalian itu lebih hebat lah ciptaannya daripada langit yang aku ciptakan. Banaha yang Allah Ta'ala bangun. Ya terus ayat-ayat itu terus. Bahkan diri kita ini ciptaan Allah Ta'ala. Coba renungkan. Ini ayat-ayat Allah. Nabi Muhammad diperlihatkan ayatina, melihat ayat-ayat Allah. Sampai lihat Allahnya. Oleh karena itu perlu dikaji hal-hal semacam ini. Tentang Isra wal Mi'raj ini. Supaya hati kita ini paham. Karena kalau mengenal diri kita ini, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Kalau kenal diri kita, kenal Allah. Diri kita siapa? Kembali kepada ayat, jangan dibahas ngarang-ngarang sendiri. Sekarang bahas ayat apa kata-kata ini dengan pembahasan yang ngawur. Man arafa nafsahu dikaji sak bulat-bulatnya. Siapa mengenal diri kita? Makhluk. Kita ini makhluk diciptakan Allah. Kenal kepada Allah Sang Pencipta. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan diciptakan Allah. Oleh karena itu, kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau perbagus diri kita ini, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalat, menciptakan kamu, menyempurnakan dengan ada mata, tangan, kaki, fa'adalat, dan Allah menserasikan, matanya serasi, tangannya serasi, kakinya serasi. Ya, subhanallah. Fahasin khuluqi kama ahsanta khalqi, ciptaannya sudah serasi bagus ini, Allah alhamdulillah. Fahasin khuluqi, karena khuluq adalah ciptaan Allah juga. Khalaq, khuluq ini ciptaan Allah. Setelah khalaq diciptakan, minta khuluq. Maka minta Allahumma adil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wal batila batil warzuqna bah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Warzuqna tiba'ah, dan berikan kami ya Allah untuk bisa mampu mengikutinya. Ini doa, karena doa itu hati kita yakin Sang Pencipta. Tapi kemudian kembali kepada diri kita, karena Allah sudah menitipkan akal,
maka gunakan akal dan badan untuk ikhtiar. Itu ya, Pak. Allah ngasih makan, tapi kita ikhtiar, Pak. Ada yang nanem, panen, didol, diantar ke toko-toko, kita beli, bawa ke dapur, dimasak, diliwet, nggih Pak, dihidangkan, kemudian kita duduk, kemudian kita dahar, kita doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun nasi tok bisa melebu sehat. Dan doanya istimewa, walaupun dia sendiri yang baca, tapi Allah membarik lana. Kenapa? Kita doakan bukan diri kita doakan dari petani yang nanam itu. Sing ngedolin pasar mudah-mudahan berkah. Biar laku semuanya. Petani jangan sampai gagal panen. Minta hujan, tapi turun hujan jangan kebanyakan sampai banjir. Begitu panen, laku, dan bisa dijual di masyarakat. Kita pun bisa membelinya dan bisa memasaknya. Ketika sudah datang nasi, tinggal ngemplok, bisa memakan dan bisa mengelekkan. Bisa apa, Pak? Menelannya. Kadang banyak orang yang nggak bisa ngelek, Pak. Begitu dibak, mencong, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sudah lancar, petani sudah lancar, dikirim ke pasar sudah lancar, beli sudah lancar, sudah masak sudah lancar, sudah di meja sudah lancar, tangan kemudian bisa mengambilnya, bisa menekuk. Ini ada sendi-sendinya, bisa gerak semuanya, alhamdulillah. Makanya sholat duha, Pak, karena kita pada diri kita ini ada sendi-sendi 360-an. Setiap sendi perlu disyukuri, tapi sholat 2 rakaat duha sudah dianggap kita mensyukurinya, alhamdulillah. Ya Pak, Allah nggak meminta yang berat-berat. Kemudian bisa makan lancar, ngunyah lancar, tapi ada begitu mau ditelan nggak bisa, Pak. Mencong, bawa rumah sakit. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sehat walafiat. Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan. Sebagaimana Nabi Musa diberi keistimewaan, bisa mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam Allah. Kalau kita ini masih ayat kalam Allah, Al-Quran. Tapi untuk orang awam, ya Pak, ya sudah, jangan. Bukan Quran itu, ayat Quran, nggak usah dibahas kok, Pak. Nek Pak dibahas kok, bukan ayat Quran, itu kertas, angel meneng. Bukan kertas, itu sampulnya kertas. Waduh, repot bahas kok. Wis ini Quran, wis. Lah ya masuk ilmu taharut, ulama kita, guru kita itu Quran, sehingga kita wudhu. Makanya di sini khilaf, ada yang nggak perlu wudhu, tapi kita ambil aman. Ulama kita Syafi'i wudhu sudah. Ya Pak. Umpama nanti di akhirat sing bener kuwi ora batal, nggak masalah. Tapi nak mengko ternyata batal apa, Pak? Maka kita selalu ambil aman. Madhab Syafi'i itu selalu ngambil aman. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya tarawih ora usah diributkan 20 atau 8. Enggak apa-apa, sama-sama. 20, cuma bedanya 8 ana diskone. Ya. Sama-sama sudah. Cuma ambil aman. Orang kalau ambil aman itu aman. Tapi kita nggak mengatakan yang kemudian mengambil pendapat lain salah, nanti nggak aman. Nggak. Kecuali kalau nganggo utek dewe, Pak. Pakai pemikiran sendiri. Itu yang nggak aman. Tapi selagi mengikuti ulama, karena ulama itu pakai ilmu, maka kembali dengan sabda Nabi SAW. Ya, kalau ijtihad fa'asaba, man istahada fa'asaba, siapa yang ijtihad kemudian benar, falahu ajrani, maka mendapatkan 2 pahala. Wa man istahada fa'akhta'a, siapa yang beristihad, imam-imam itu ijtihad kemudian kok salah, falahu ajrun wahid, mendapatkan pahala 1. Nah kita bukan ijtihad, karena ijtihad itu ada di usul fikih, itu ada beberapa syarat. Kalau kita bukan ijtihad, ngawur, ya makanya kita derek. Mudah-mudahan minal katutin, ya.
Orang ngikut itu enak, kayak penumpang ya, walaupun nggak nyetir, walaupun matanya nggak melihat terus sambil riap-riap ngantuk-ngantuk, tapi engko tekane bareng. Alhamdulillah, tekane bareng. Imam Syafi'i tekan mana, imam-imam kita sampai mana, kita akan disampaikan. Karena nanti hari kiamat akan bersama dengan orang yang dicintai. Dan cinta di sini adalah mengikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dalil siapa orang yang cinta itu. Karena ada orang mengatakan nahnu abnallah wa hibbah. Kami ini anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai Allah. Allah menjawab omongan mereka, menafikan dengan omongan yang gombalnya mereka, apa orang-orang yang dicintai. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, nanti kalian dicintai Allah. Karena orang syaratnya dicintai Allah, dicintai Rasulullah, Allah dan Rasul cinta. Apa artinya? Orang cinta kepada Allah, tetapi Allah nggak cinta. Kenapa dikatakan dia nggak cinta? Karena nggak mengikuti. Kon syahadat, syahadat. Kon sholat, sholat. Kon poso, poso. Zakat, zakat. Haji, haji. Tapi haji bagi yang mampu, nggak apa-apa. Wes apa-apa. Zakat bagi yang sugih, ora sugih, ya ora usah, malah untuk bagian malah. Tinggal telung. Poso ya mengko saiki si ulan Rejab, tapi mudah-mudahan berkah, Rajab berkah, Sya'ban berkah, dan mudah-mudahan sampai Ramadan. Tinggal loro, Pak. Syahadat sampun alhamdulillah. Tinggal siji tok, yaitu sholat. Dan sholat pun maaf bagi orang laki, perempuan nanti kalau datang bulan nggak wajib, malah haram. Ayo, Pak. Nggak ada. Hadirin demikian Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian kita dinilai mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah, jangan sampai kita ngomong cinta-cinta tapi nggak ngerti. Demikian juga kita cinta imam-imam itu karena mereka ngikuti Quran dan Sunnah, pemahaman Quran dan Sunnah yang benar, maka kita ngikuti imam. Karena kita Quran Sunnahnya kurang bisa, Pak. Quran sampai mana? Tafsirnya mana? Nggak ngerti. Hadis mana? Bukhari 4 jilid kon waca pirung iso, Pak. Arba'in Nawawi mana? 40 hadis tok. Ada Sahih Muslim 4 jilid. Ada Sunan Abi Dawud. Aduh, Pak. Maka sudah kita dari ulama saja. Maka mereka dikatakan imam. Kita makmum mengikuti. Dan subhanallah rahmat Allah. Kita nanti anta ma'amman ahbabta. Engkau bersama yang kau cintai. Maka di sini ya kita ngikuti pendapat. Termasuk seperti Quran itu tidak boleh sudah. Di zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, zaman itu, Pak, zaman yang mengatakan Quran itu makhluk. Quran makhluk, ya nggak boleh mengatakan Quran makhluk. Quran itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat wa asma wahdaniyah, Pak. Jangan dipisah-pisah. Lain kalau kita, diri kita dan apa yang kita lakukan itu ciptaannya berbeda-beda. Iya, Pak, pantas ketika ada orang diciptakan zatnya tapi tidak melihat, tidak mendengar. Karena apa? Itu adalah ciptaan sendiri, Pak. Jadi masuk ya, Pak. Ada kan orang diciptakan, ruhnya nggak ada, malah keluron. Karena zat kita, kemudian Allah menciptakan perbuatan. Lain dengan Allah, zatnya, sifatnya, asma'nya wahdaniyah, jangan dipisah-pisahkan. Sehingga kalamnya Allah, zatnya Allah Ta'ala. Ya, Pak. Penglihatan Allah, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adalah suatu yang godim dahulu tapi tidak ada awalnya. Dan tidak ada akhirnya. Dan tidak ada yang menciptakan Allah bisa melihat sampai Allah Ta'ala berfirman, sampai Allah Ta'ala, tidak ada. Makanya di sini harus belajar akidah. Jangan sampai terkecoh ada film ono suara kepada Nabi Musa, ya Musa ikhla'na,
innaka fil wadil muqaddas itu ono suara petir bledek sisan. Ini jangan paham semacam itu. Hanya Nabi Musa yang ngerti, diberi kekuatan sampai mendengar kalam Allah Ta'ala. Sampai Jibril pun ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, diberi kekuatan Nabi Musa mendengar, itu Jibril nggak dengar. Sampai kemudian mengakhiri pembicaraan. Dan Nabi Musa ingin melihat tapi nggak bisa. Qala Rabbi arini andur ilaik, tunjukkan kepadaku, aku mau lihat engkau. Qala lan tarani, engkau nggak akan bisa melihat aku. Walakin indur ila jabali, tapi lihat kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau itu gunung masih kuat, engkau akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, tatkala Allah menampakkan kepada gunung, itu tafsirnya masih cahayanya seujung jentik, Pak. Jadi kelingking. Ja'alahu dakka, menjadikan gunung itu meledak. Wa kharra Musa sa'iqat, dan Nabi Musa pingsan. Itu gunung itu meledak dan rata hancur. Tapi Nabi Muhammad yang mampu. Makanya di Isra mi'rajkan linuriyahu, untuk kami perlihatkan min ayatina, daripada ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, sampai melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bumi, kalau seandainya bumi hancur, langit hancur, maka diperlihatkan di sana, Pak. Di atas sana. Jibril pun sudah nggak ikut. Kalau seandainya ikut, selangkah saya hancur. Sehingga Nabi Muhammad satu. Disitulah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Kalau Nabi Muhammad minta dikabulkan, hancur semuanya. Disitulah Allah memperdengarkan kalam Allah sampai mendengar dan memperkuat, diberi kekuatan Nabi Muhammad sampai melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah kemudian firman satu persatu, dan diantaranya membicarakan kewajiban sholat. Berapa, Pak? 50. Tapi alhamdulillah berkat sowan, ini penting, Pak. Berkat sowan kepada ulama-ulama daripada para anbiya, ketemu Nabi Musa, akhirnya dikasih pendapat-pendapat. Sampai kemudian berkat sowan itu mendapatkan dari 50 menjadi 5. Alhamdulillah. Coba bayangkan naik 50, Pak. Wong 5 bisi akes yang ditinggal. Mudah-mudahan kita dengan acara Isra wal Mi'raj, pengajian ini mendapatkan keberkahan, dan kita alhamdulillah menerima sholat 5 itu. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, sampai tidak melalui malaikat Jibril. Semua perintah-perintah itu melalui malaikat Jibril, kecuali sholat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mandat. Dan ini Nabi Muhammad SAW, jangankan 5 waktu, 50 aja turun, karena dirasakan lezat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan turun, aku jadikan kelezatan ini pada sholat. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ada masalah, sholat, Pak. Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, hiburlah aku ketika dahsyat. Nah kita ini sholat, tapi ketika ada masalah dahsyat malah orang sholat. Nabi Muhammad menghadapi masalah dahsyat, tambah sholatnya, Pak, sampai kakinya bengkak terus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Pak. Dan insya Allah Allah Ta'ala mudahkan segala urusan karena kita menjaga sholat. Dan perlu waktu, Pak. Di kitab Risalatul Mu'awanah, aku mendapatkan kelezatan ibadah malam ini setelah 20 tahun. Memang awalnya angel, Pak. Baca Quran, aduh, ngaji, Allah jambir, orang barbar. Itu pertama ya. Tapi begitu sudah dilalui, khusyuk, Pak. Nggak terasa. Ngaji nggak terasa. Poso nggak terasa. Ya Allah, wes meh bodoh wes tanggal 20. Ya Allah, sebentar lagi mau meninggalkan Ramadan. Ya Allah, tangisan. Iman soal, Pak. Seperti Nabi Muhammad ngasih contoh, mau Ramadan itu sudah berdoa gembira, minta keberkahan di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Cintanya Nabi Muhammad. Nah kita juga begitu. Senang dengan bulan Rajab, minta keberkahan. Sya'ban mendapat keberkahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ijabai, diberkahkan diri kita, umur kita, rezeki kita, anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Semuanya berkah untuk kebaikan dari Allah, titipan Allah ini untuk Allah, waktu untuk Allah, harta untuk Allah, ya kan, diri kita untuk Allah, anak-anak kita, istri kita, semuanya titipan Allah, diajak untuk Allah Ta'ala, dari Allah.
maka kalau kita dari Allah untuk Allah, Allah Ta'ala akan ngasih keberkahan. Dan sampai di bulan Ramadan, kita semuanya pada melaksanakan puasa Ramadan, diparingi sehat, kuat, sehingga Ramadan lewat, dosa-dosanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang hebat, yaitu tajalli. Memang awalnya tahalli wa tajalli. Tahalli, taubat, membersihkan diri. Tuh, dosa-dosanya dihilangkan, hasud, dengki, sombong, ya Pak. Jangan sombong di hadapan Allah, perintahnya kerjakan, larangan ditinggal. Ini tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada manusia. Sudah kita nggak punya apa-apa, nol, nggak punya apa-apa. Apapun yang kita miliki dari Allah kalikan nol sama dengan nol. Kita punya ilmu sekian-sekian, ibadahnya kita sekian-sekian, hartanya kita sekian, itu titipan Allah, kalikan nol sama dengan titipan Allah. Tinggal kita berdoa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Untung nggak ditampakkan. Kalau ibadah kita ini ditampakkan, Pak, apa orang tambah sombong mana? Jadi kita sholat tahajud banyak, haji banyak, sama aja sama orang. Kenapa nggak ada pengumuman? Tidak ada pemberitahuan. Sama saja dengan yang lain yang nggak ibadah itu. Sama saya. Kenapa? Belum diumumkan kalau ibadah saya dikabulkan. Bagaimana saya akan mengatakan lebih baik daripada mereka yang nggak ibadah? Kenapa? Sama-sama tidak ada pengumuman. Sehingga yang ada apa? Syukur, diterima atau tidak, kita bersyukur, diparingi sama Allah, diberikan kekuatan untuk ibadah. Itu saja kita bersyukur. Soal diterima atau tidak, mohon aja dikabulkan saja, dan minta kepada Allah diparingi istiqomah agar selalu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tadi di bulan Ramadan sampai di akhirnya adalah Idul Fitri. Kita merayakan, kita kembali suci lagi seperti sedia kala. Inilah kebahagiaan yang di antara di dunia sudah kita gembira dengan hari raya semacam itu karena kita sudah melaksanakan ibadah. Bagaimana nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima kebaikan-kebaikan dari. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بحق الفاتحة وصفاتنا نسأل الله أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكشف قلوبنا وتقضي حاجاتنا يا الله يا الله يا الله. ربنا لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غما إلا فرجته ولا حاجة من هوى الدنيا إلا قضيتها يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا من بين تفرق مشروع. اللهم اجعلنا يا كريم بتذكر المنتفعين ولكتابك وسنة رسول المتبعين وعلى طاعتك مستمعين وتوفنا يا ربنا مسلمين والحقنا بالصالحين ووالدينا واحبابنا مشايخنا وجميع المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا ومشايخنا وذريتنا وجميع برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور. صلى الله عليه وسلم محمد ورسول محمد وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية حسنة برحمتك يا ارحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.